Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang motivasi. Jadi dalam motivasi itu dalam materi kami di motivasi itu ada 3 hal. Yang pertama ada pengertian dari motivasi, ada konsep dari motivasi, dan juga ada tipe-tipe motivasi. Oke, yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Vivi Nur Karomah yang akan menjelaskan dari pengertian motivasi itu sendiri. Sebelum kita memasuki ke pengertian motivasi, kalau manusia itu butuh dalam kehidupan itu butuh yang namanya suatu dorongan, entah itu menuju ke hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Tapi kebanyakan sih kalau yang namanya motivasi itu pasti menuju ke hal yang positif. Oke. Sebelum masuk ke tahap pengertian juga, dalam melakukan suatu kegiatan, tujuan kegiatan, atau intinya kita ingin melakukan tujuan itu supaya tercapai, nanti pasti butuh yang namanya suatu dorongan. Kalau ketika tujuan itu tercapai dengan maksimal, pasti ada dorongan yang kuat dari seseorang, dari entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu teman, atau siapapun. Intinya dorongan itu pasti akan membawa kita menuju hal itu, pasti lebih cepat tercapainya, lebih maksimal. Selanjutnya, saya akan bahas tentang pengertian dari motivasi. Jadi motivasi itu sebelumnya berasal dari kata movir, yang artinya dorongan. Jadi dorongan, movir itu artinya dorongan. Kalau ke bahasa Inggris itu jadinya move. Jadi kalau bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa bermakna pindah. Cuman kalau dorongan itu yang namanya dorongan dari tempat A ke tempat B, berarti kan berpindah. Jadi bisa aja maknanya sama ke dorongan. Kalau motif itu maknanya ke kekuatan. Jadi kayak kita mau melakukan suatu perbuatan itu butuh yang namanya kekuatan. Gimana ya jelasnya? Jadi motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan perbuatan, untuk mereka berbuat. Jadi kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk mereka melakukan perbuatan. Tapi kekuatan itu bisa jadi kekuatan otot, bisa jadi kuat yakin, entah itu kuat, intinya kekuatan. Nah, sementara kata motif itu dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia butuh seseorang, gampangannya dia butuh dampingan. Nah, yang dinamakan dampingan itu sendiri nanti dijelasinnya, nanti bukan maknanya, penjelasannya jadi ke motivasi. Nah, motivasi itu adalah hal yang hal yang mendorong atau faktor-faktor hal-hal yang mempengaruhi. Jadi motif itu butuh hal yang mempengaruhi motif itu untuk melakukan suatu kegiatan, entah itu positif, entah itu negatif. Intinya motivasi itu dia memberikan pengaruh kepada motif. Jadi satu yang namanya itu motivasi. Jadi motivasi itu intinya hal-hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, entah itu positif, entah itu negatif. Dari sini juga di materi ini ada dua tokoh yang menjelaskan tentang motivasi. Yang pertama yaitu Michael J. Jussius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi entah itu kita atau orang lain, mereka butuh dorongan, mereka butuh motivasi. Jadi kita memberikan suatu dorongan kepada orang tersebut. Intinya kita memberikan motivasi lah, entah itu kita sendiri memberikan motivasi atau orang lain yang memberikan motivasi. Jadi yang kedua ada juga Dadi Permadi. Itu kalau motivasi sendiri artinya dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif atau yang negatif. Jadi dorongan dari dalam, entah itu dorongan itu kan banyak ya, ada seseorang yang memberikan
motivasi atau diri kita sendiri. Mungkin kalau menurut saya dorongan dari dalam itu seperti kita melakukan suatu kayak sholat, kayak kita zikir, kita puasa, intinya dalam hal-hal yang ke dalam batin diri kita sendiri, yang ke batin kita, intinya dari dalam itu kayaknya gitu kalau menurut saya. Jadi motivasi itu gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi mereka sadar melakukan kegiatan itu mereka sadar kalau dia itu terdorong, kalau dia itu termotivasi. Jadi itu gejala psikologis sih. Kalau di sini tuh jelasnya kayak gitu. Jadi motivasi itu perannya sangat strategis banget ya. Jadi dimanapun bisa dilakukan, kapanpun, semua orang bisa memberikan, siapapun entah kita atau orang lain bisa berikan motivasi, bisa berikan dorongan, entah itu hal positif, entah itu hal yang negatif. Jadi sangat strategis sekali. Untuk siapapun yang sedang dalam belajar itu pasti butuh yang namanya dorongan atau motivasi. Jika tidak ada motivasi berarti mereka tidak dalam sedang belajar. Sebenarnya motivasi ini mudah sih. Kalau kita ngungkapinya itu mudah sekali. Kalau kita cuma ngelakuin itu aja yang berat. Kayak orang motivasi kita kayak apa ya? Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain gitu. Kita harus kuat, kita harus tegar ya. Emang kalau ngomong sih enak, cuman ngejalanin. Jadi dalam pesan-pesan dari motivasi itu sendiri itu sebenarnya nggak hanya ucapan, nggak hanya omong kosong doang, tapi ya paling nggak kita harus menerapkan motivasi itu bagaimana. Jadi ya intinya gitulah, motivasi biar supaya diri kita itu tujuannya lebih wow, tujuannya lebih tercapai, lebih cepat tercapai, biar lebih maksimal tujuan kita. Jadi motivasi itu nggak hanya diomong kosong doang, tapi kita harus menerapkannya. Oke, mungkin itu saja pengertian dari motivasi kalau menurut saya. Yang selanjutnya akan diisi tentang materi konsep motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan dari presentasi yang awal tadi yang dibacakan oleh Mbak Vivin. Yang pertama yaitu tentang pengertian motivasi, dan saya akan menerangkan yang kedua yaitu konsep motivasi. Konsep motivasi yang saya bacakan ini dibawakan oleh Bapak Suwanto yang memiliki 3 unsur. Yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusia, yang ketiga adalah model sumber daya manusia. Jadi ketiga ini sangat berkaitan, ya tidak boleh dipisahkan kalau bisa. Langsung saja yang pertama yaitu model tradisional. Untuk motivasi model tradisional itu diperuntukkan bagi pegawai, agar si pegawai tersebut bergairah dalam bekerjanya. Yang maunya malas menjadi semangat, yang maunya lemes-lemes menjadi semangat juga. Peningkatan perlu ditetapkan karena sebuah konsep motivasi itu menuntut atau menuntun seseorang menjadi yang lebih baik. Dan kerja bergairah dan semangat itu seperti sistem yang diterapkan pada insentif dalam bentuk uang, barang, atau yang lainnya yang menyerupai hal tersebut kepada pegawai tersebut. Yang kedua, model hubungan manusia. Karena manusia ini perlu yang namanya hubungan. Oleh karena itu di pelajaran IPS diterangkan, manusia itu adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri dan selalu berhubungan manusia. Jadi kita harus saling menjalani hubungan seperti bermasyarakat, bersosial, terutama dalam organisasi-organisasi yang ada. Tidak boleh menyendiri. Menyendiri itu baik, tapi nggak harus menyendiri terus. Terus yang terakhir itu ya tadi model daya manusia. Jadi kita itu butuh yang namanya makan, minum, bahan pokok. Kalau kebutuhan primer sekunder itu sudah ada di bab ekonomi. Jadi kita tinggal menjelaskan saja. Tapi penjelasan dari saya ini bisa dibuktikan kalau memang nyata. Tapi berhubung saya belum membuktikan, jadi kan belum tahu kebenarannya. Mungkin saja dari saya cuma segini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sangat terbatas dan susah sekali saya menerangkan. Ini sangat simpel. Kekurangan kelebihan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi lanjutan dari Mas Trio Amiruddin yang bagian C, yaitu jenis motivasi. Jenis motivasi di sini ada dua. Satu, motivasi intrinsik, dua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau fungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik ini sifatnya autotelik, yang terdiri dari kata auto yang artinya sendiri dan telos yang artinya tujuan. Jadi suatu aktivitas atau seseorang yang memiliki sifat autotelik kalau sendirinya itu merupakan tujuan. Misalkan seseorang yang suka membaca hanya semata-mata ingin membaca, tidak ada tujuan yang lain, ya itu artinya autotelik. Atau seseorang yang suka gambar, yang sering menggambar atau suka menggambar, terserahlah gambar. Meskipun ujung-ujungnya hasil gambar itu untuk bisa menghasilkan uang atau mendapat penghargaan atau tidak di apa-apain sekalipun, ya itu artinya autotelik. Maka kadang orang suka nulis aja, bukan untuk dipublish di internet atau juga dibukukan di toko-toko buku, itu karena dia hanya ingin menulis saja, hanya ingin senang sendirinya. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh, mungkin beberapa di antara kita pernah tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor karena kita yakin tidak ada polisi. Tapi jika kita yakin ada polisi, maka kita tidak akan berani untuk melakukannya. Nah, motivasi pada kasus seperti ini adalah takut dihukum polisi, takut didenda. Sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu hanya karena imbalan, misalnya jika kita mendapatkan ranking 1, maka kita akan diajak untuk keliling kota Gresik karena ingin melihat semen-semen atau pabrik-pabrik yang berada di kota Gresik. Nah, dua jenis motivasi ini yang datangnya dari pihak luar, bukan dari kesadaran diri sendiri atau senang hati dalam melakukannya. Nah, itu yang disebut motivasi ekstrinsik. Mungkin hanya begini yang bisa dapat saya jelaskan atau saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.